Setiap kali selesai berolahraga, wanita itu selalu melemparkan kaleng kosong ke arah petugas kebersihan tua untuk menguji identitas aslinya. Tanpa pria tua itu menatap kaleng di lantai, ragu selama 3 detik, lalu menendangnya sekali. Formasi naga sejati yang tak terpecahkan selama 10 tahun, langsung hancur seketika. Begitu orang-orang menerima kabar dan datang ke lapangan, mereka semua terkejut dan gembira. Mengira dunia sepak bola kedatangan dewa bola baru. Saat mereka melihat ke puncak tiang bendera, semua langsung melongo. Tak menyangka orang yang memecahkan formasi hanya menggunakan kaleng kosong. Pemilik lapangan pun sadar, kalau bisa menemukan ahli ini dan membawanya bertanding mewakili keluarga, mereka pasti bisa mengalahkan tim Jepang. Ia pun langsung bertanya kepada petugas kebersihan, apakah tahu siapa yang menendangnya. Pria tua itu melirik kaleng di tanah, lalu mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang melakukannya. Saat itu, seorang gadis kecil berlari keluar dan berkata bahwa yang menendang adalah petugas kebersihan itu. Namun tidak ada yang percaya padanya. Lalu murid utama dari pemilik lapangan berkata, petugas kebersihan itu hanyalah tukang bersih-bersih. Kemungkinan besar bahkan belum pernah menyentuh bola sungguhan. Apalagi sampai bisa memecahkan formasi legendaris. Melihat tidak ada yang mengklaim prestasi itu, niat buruk pun muncul di hati murid utama. Ia langsung berkata di depan semua orang bahwa dialah yang menendangnya. Orang-orang pun percaya begitu saja. Karena memang kemampuan bola murid utama itu yang paling menonjol di tim. Pemilik lapangan mendengar itu, langsung menelpon, memberitahu kabar baik ini kepada ketua asosiasi sepak bola. Ketua mendengar kabar itu, langsung gembira bukan main. Segera datang ke lapangan untuk melihat sendiri sang talenta. Namun dengan hati-hati, ia berkata ingin melihat kemampuan murid utama itu secara langsung. Sebelum tes dimulai, mereka pun memanggil 2 penjaga gawang legendaris, lalu menyatakan, siapapun yang bisa mencetak gol ke gawang mereka, dialah yang paling pantas menjadi kapten tim. Saat itu ketua menatap ke kerumunan, dan menyadari bahwa pria tua di hadapannya adalah orang yang pernah membantunya dulu, bahkan pernah memberinya sebuah bola. Refleks, ketua langsung menyebutkan namanya. Namun asistennya buru-buru berkata, itu hanya halusinasi karena terlalu lelah. Karena menurutnya mustahil seorang dewa bola bekerja sebagai petugas kebersihan, dan berada di tempat kecil seperti ini. Ketua pun mengangguk dan merasa itu masuk akal. Lalu dalam hati ia bertekad mencari dewa bola yang asli. Pertandingan pun dimulai. Satu persatu pemain tampil. Setelah beberapa kali serangan, bola justru terpental dan mengenai wajah sang ketua. Para staf langsung maju memarahi pemilik lapangan karena tidak mengatur pemainnya dengan baik. Tak lama kemudian, adik dari pemilik lapangan datang. Langsung berkata bahwa kakaknya telah membuat kekacauan di lapangan. Bahkan menuduhnya ingin menghancurkan nama baik keluarga. Pemilik lapangan pun tak berani melawan. Ia pun balik bertanya pada murid utama apa yang terjadi. Murid itu hanya bisa berdalih bahwa dirinya terlalu gugup. Orang-orang di sekitar pun langsung berkata, kalau kemampuan murid utama itu sebenarnya sangat buruk, dan mulai mencurigai pemilik lapangan ingin menyalahgunakan wewenang agar orang pilihannya jadi kapten. Ketua mendengar semua itu, langsung kecewa, dan langsung memutuskan untuk mendiskualifikasi murid utama. Adik pemilik lapangan melihat peluang, langsung mengusulkan agar anak sulungnya yang ikut bertanding. Orang-orang pun langsung memuji bahwa kemampuan anak sulung itu memang tak tertandingi. Melihat itu, gadis kecil langsung meminta pemilik lapangan untuk mengundang petugas kebersihan bertanding. Namun semua orang menolak dan berkata, petugas kebersihan itu sama sekali tidak bisa bermain bola. Tapi gadis kecil itu mengabaikan mereka, langsung berlari ke pria tua itu.